Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dalam bahasa Batak dikatakan, unang saugahamu dohot akan na soporsea. Ayaha mapardemuan ni hatigoran dohot na souhu. Jala aha do hasauran ni hatiuron dohot hahulomon. Hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Terang dan gelap adalah dua hal yang sangat bertolak belakang dan tidak mungkin bisa untuk menyatu. Ketika terang bercahaya, kegelapan pun akan sirna. Apabila terang tidak ada, kegelapanlah yang akan terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya tidak bisa menyatu. Demikian juga dengan kebenaran dan kedurhakaan. Kedua hal ini adalah sikap yang saling bertolak belakang. Ketika seseorang hidup di dalam kebenaran yang sejati, ia akan jauh dari kata kedurhakaan ataupun kejahatan. Apabila seseorang hidup dalam sikap yang tidak benar, maka kedurhakaanlah yang akan ia lakukan. Hal itu tidak bisa menyatu dalam satu pribadi. Demikianlah peringatan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar benar-benar hidup seperti yang Tuhan kehendaki, yakni hidup di dalam kebenaran dan iman percaya. Paulus menuntun mereka untuk memisahkan diri dari perbuatan kedurhakaan dan jangan lagi ada noda kekafiran. Kebenaran dan kejahatan adalah hal yang bertolak belakang dan tidak bisa sama-sama dihidupi. Tidak ada istilah kompromi dalam iman, maka jemaat harus benar-benar memantapkan diri hidup dalam kebenaran dan menjadi terang. Saudara-saudari yang terkasih, hal inilah yang harus kita hidupi melalui renungan hari ini. Bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang benar-benar hidup di dalam kebenaran. Sebagai orang yang telah menerima anugerah Kristus, jangan lagi kembali ke dalam dosa dan jauhkan dirimu dari orang-orang yang berpotensi membawa kita jauh dari Tuhan. Di dalam kehidupan beragama, janganlah sesekali kita turut menyembah berhala ataupun bersekutu dengan orang yang tidak percaya. Ketika kita melakukan penyembahan berhala, itu adalah penghinaan bagi iman. Di dalam persahabatan, kiranya kita menjauhkan diri dari persahabatan yang seia sekata dengan orang yang tidak benar dan yang dapat mengancam kita untuk tercemar. Dalam hubungan pribadi juga, tidak baik jika orang percaya menikah dengan orang tidak percaya. Hal ini hanya akan mendatangkan masalah dan duka. Sebagai orang percaya, marilah benar-benar hidup di dalam kebenaran dan kekudusan dan menjauhkan diri dari pengaruh orang yang tidak benar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dan yang mengingatkan kami agar tetap hidup di dalam kebenaran dan kekudusan seperti yang Engkau kehendaki.
Kiranya roh-Mu ya Tuhan yang menuntun kami agar dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami terhindar dari hidup yang tercemar, tetapi hidup kudus di dalam anugerah-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami akan melaksanakan aktivitas kami. Berkatilah segala aktivitas kami agar menjadi saluran sukacita bagi kami para umat yang Kau kasihi. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang masih di dalam proses pemulihan. Anugerahkanlah kesembuhan kepada mereka agar mereka dapat melaksanakan aktivitasnya seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami adalah umat-Mu yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Kami mohon pengampunan yang hanya daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.